الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى صراط المستقيم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita, atas kemuliaan dan keberkahan yang diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan semua itu menjadi wasilah kita untuk semakin dekat kepada Allah, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, pendekatan yang paripurna untuk sampai kepada pengabdian yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa sampai selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, para pengikutnya yang siap setia memperjuangkan dan mempertahankan agama Islam dari usaha-usaha dan ikhtiar-ikhtiar musuh-musuh kita untuk menghancurkannya. Semoga kita menjadi mujahid terdepan di dalam membela kemurnian dan kebenaran agama ini. Lewat mimbar ini selaku khatib, saya ingin menyampaikan wasiat takwa kepada kita bersama. Marilah kita selalu dan senantiasa melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya, berusaha dengan sungguh-sungguh meningkatkan kualitas takwa kita dengan menambah wawasan pemahaman kita terhadap Islam ini. Mudah-mudahan dengan semakin bertambah wawasan dan pemahaman kita kepada agama ini, akan semakin mendekatkan kita kepada Allah dan menambah bobot kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah semoga bertambahnya wawasan dan pemahaman Islam kita bukan semakin menjauhkan kita dari agama ini, tapi semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa waktu berjalan terus berpacu dan kita mengikuti perjalanan dan pacuan waktu itu. Tanpa terasa lebih kurang 2 bulan lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan.
Hari ini kita berada di penghujung bulan Jumadil Tsani. Sebentar kita akan masuk bulan Rajab, lalu Sya'ban, dan kemudian Ramadan. Rasanya Ramadan tahun kemarin baru saja kita tinggalkan, dan masih segar dalam ingatan kita betapa kita masih bersemangat dan sangat bersemangat di dalam meningkatkan kualitas ketakwaan kita, ibadah kita kepada Allah SWT. Dan masih segar dalam ingatan kita betapa setelah itu terasa menurun semangat ibadah kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan diingatkan dengan sebentar lagi akan Ramadan, semangat pengabdian kita kepada Allah akan bertambah lagi meningkat, dan yang selama ini kita lalai dan kita alpa termotivasi lagi dan terangsang lagi untuk menyadari status kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini, yaitu menjadi hamba yang pengabdi, mentaati dan melaksanakan aturan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam sebagai agama yang agung, sebagai agama yang dijamin oleh Allah sebagai satu-satunya agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak serta-merta begitu saja jaminan kebenaran itu dibiarkan oleh Allah. Tentu dia diuji. Islam yang agung itu diuji oleh Allah SWT. Dan bentuk ujian itu tentu bukan kepada Islamnya, tetapi kepada penganutnya, kepada kita sebagai hamba Allah yang mengaku Muslim ini. Banyak ujian-ujian yang akan diberikan oleh Allah kepada kita untuk menguji sejauh mana orang-orang yang jujur, mana orang-orang yang dusta di dalam beragama ini. Begitu kata Allah. Nanti dengan begitu kami akan tahu mana di antara kalian yang berdusta, mana di antara kalian yang jujur, yang benar. Akhir-akhir ini serangan terhadap keagungan Islam ini begitu kuatnya, datang bergelombang dari musuh-musuh kita. Yang lebih berbahaya lagi adalah musuh itu adalah manusia-manusia yang menyebut dirinya sebagai Muslim, tapi dalam sikap, tindakan, bahkan statement-statementnya menggambarkan dia adalah musuh Islam. Kalau berhadapan dengan saudara-saudara kita yang kufur, jelas, baik physically, secara fisik, pemikirannya, ucapannya, tingkah lakunya akan bisa terdeteksi. Tapi ketika kita menghadapi orang-orang yang mengaku Muslim, sementara dia begitu fobia terhadap Islam, begitu alergi kepada Islam, ini yang luar biasa sulitnya mendeteksinya. Dan inilah yang lebih berbahaya lagi, dan inilah tantangan yang terbesar buat kita di periode terakhir ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah SWT lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lebih yang lalu telah mengingatkan tentang langkah-langkah, strategi-strategi, metodologi yang dimunculkan oleh musuh-musuh kita untuk menghancurkan dan melemahkan Islam itu. Di dalam kitab sucinya Al-Quran sangat terang dan sangat jelas. Metodologi itu akan berkembang seirama dengan perkembangan zaman, tetapi esensinya tidak akan pernah keluar dari 3 tabiat dasar seperti yang digambarkan Al-Quran pada surat Fussilat ayat 66, ayat 26. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun." Sadaqallahul azim.
wa sadaqa rasuluhul karim. Di dalam ayat yang pendek ini Allah menginformasikan langkah, strategi dari musuh-musuh kita. Bagaimana mereka berupaya dengan sungguh-sungguh dan sekuat tenaga, dengan pikiran mereka, dengan dana mereka, dengan power mereka, menghancurkan Islam. Di belahan dunia manapun Islam itu ada, maka Islam akan menghadapi strategi permusuhan seperti itu. Apalagi di negara yang mayoritas seperti kita adalah mayoritas Islam, maka pasti luar biasa gerakan-gerakan yang dalam bahasa agama, yang dalam bahasa Arab disebut dengan haraka al-muhazzabah, yaitu gerakan penyimpangan, gerakan penyesatan, gerakan yang akan menggelincirkan umat Islam kepada kekufuran. Di dalam ayat ini Allah menginformasikan kepada kita bagaimana sikap orang-orang kafir itu. Yang pertama, mereka akan mengingatkan kaumnya, sesama orang-orang kafir itu. Jadi orang-orang yang mengerti tentang Islam, tentang agama, mengingatkan kepada kaumnya dari musuh-musuh Islam itu, agar jangan sampai mendengar, memahami Islam yang benar dan agung ini. Jadi bermula dari jangan sampai mendengar. Mereka menutup hati mereka, menutup pendengaran mereka, menutup mata mereka dari kebenaran-kebenaran agama. Mengapa? Karena ketika kebenaran Islam ini merasuk ke dalam hati-hati dan jiwa sanubari manusia, siapapun dia, ketika hidayah turun kepada mereka, mereka akan beriman kepada Allah SWT. Inilah yang ditakutkan oleh mereka, oleh musuh-musuh itu. Maka langkah pertama mereka mengingatkan, membatasi gerak dari kaumnya untuk tidak sampai mendengar Islam sebagai sebuah agama benar. Dan kebenaran Islam itu bersumber dari Al-Quran, wahyu Allah SWT yang pertama. Maka itu mereka katakan, seperti diingatkan Al-Quran, diingatkan Allah kepada kita, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ. Orang-orang kafir itu berkata kepada kaumnya, wahai kaum kami, wahai kaumku, لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, jangan kamu sampai mendengar Al-Quran yang benar itu. Ayat ini juga bisa dikembangkan maknanya lebih luas. Orang-orang kafir itu akan berkata kepada kaumnya, bukan hanya mereka yang dihalangi untuk mendengar Islam, mendengar Quran, tapi mereka juga dihalangi untuk jangan sampai Islam yang benar itu sampai terdengar oleh orang Islam itu sendiri. Jadi gerakan kalian, wahai kaumku, wahai kelompokku, menghalangi pesan kebenaran Islam Al-Quran itu kepada umat Islam itu sendiri. Buat hijab, buat dinding yang dapat menghalangi umat Islam itu mendengar kebenaran Al-Quran. Maka belakangan betapa banyak kita lihat akibat dari tidak mendengar Al-Quran secara utuh dan benar, seperti yang diwahyukan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, pemahaman tentang Al-Quran itu kemudian menyimpang jauh dan tidak sesuai dengan etika dan adab yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umat dan kepada sahabatnya. Lalu melahirkan manusia-manusia muslim tetapi berperilaku, berakhlak, beretika, berkata dan bersikap tidak sebagai seorang muslim. Ini yang sangat berbahaya. Dari mana akar masalahnya? Akar masalahnya karena mereka tidak mendengar, tidak mempelajari Al-Quran dari sumber yang benar. Belajar Al-Quran dari orang yang tidak punya akidah, belajar Al-Quran dari orang yang tidak punya iman. Wajar kalau kemudian pesan Al-Quran itu
tidak sesuai dengan zauq, rasa keimanan. Maka walaupun ucapannya fasih, menghafalnya banyak ayat-ayat Quran, tapi pemahamannya tidak sesuai dengan zauq, dengan rasa keimanan mereka kepada Allah SWT. Ini langkah pertama. Jadi orang kafir itu, musuh-musuh Islam itu berusaha untuk jangan sampai Al-Quran sebagai wahyu Allah yang hudan lil muttaqin, hudan lin nas itu sampai terdengar secara benar kepada telinga-telinga kaum muslimin, terutama kepada telinga mereka. Kalaupun harus sampai Quran itu ke telinga kita kaum muslimin, itu sudah diperdengarkan bukan dari zauq keimanan, tapi disampaikan dengan ghairu keimanan, tidak keimanan, tidak dengan dasar iman. Maka lahirlah perilaku-perilaku orang yang mengaku muslim, tapi tindakannya, ucapannya, statementnya dan sebagainya mencerminkan mereka adalah orang-orang kufur, kafir kepada Allah SWT. Maka ayat-ayat yang sudah qat'i, ayat-ayat yang sudah jelas, yang begitulah cara Rasul menyampaikannya, mendakwakannya kepada para sahabat, kepada umatnya. Kemudian ayat itu sampai kepada kita tidak seperti yang mereka sampaikan, yang tidak mereka dengar dari Rasulullah SAW. Kita bisa melihat kualitas seorang Abu Bakar, seorang Umar, seorang sahabat-sahabat yang besar lainnya. Ketika mereka mendengar Quran, perilaku mereka, tindakan mereka semakin tawadhu kepada Allah SWT. Tapi mengapa belakangan ini ketika kita kaji Quran, kita pelajari Quran, kita pahami, tapi justru perilaku kita semakin berani terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang split di sini. Ada sesuatu masalah di sini. Bukan persoalan zaman, tapi persoalan zauq keimanan. Rasa keimanan. Hadis Rasul dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat tidak pernah berubah. Esensinya, hakikatnya. Satu potong hadis seperti yang disampaikan oleh Rasul, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Satu potong hadis itu esensinya dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat tidak akan pernah berubah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Nah, di sini yang harus kita lihat. Bahasa hadis itu adalah sebaik-baik kamu adalah orang yang khairukum man ta'allama al-Quran. Sebaik-baik kamu itu orang yang mengajarkan Quran, wa 'allamahu, dan mempelajarinya. Ada yang menarik di sini, mengapa didulukan mengajarkan baru mempelajari? Sementara mestinya belajar dulu baru mengajarkan. Tapi di situ dikatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu itu yang mengajarkan Al-Quran kemudian mempelajarinya. Di sini bisa kita lihat bahwa sesungguhnya ingin Rasul sampaikan kepada kita, tidak mungkin orang itu bisa mengajar kalau tidak belajar. Dan bagaimana mungkin orang itu bisa mengajar secara benar kalau dia tidak belajar secara benar? Maka belajar agama itu kepada ulama. Siapa ulama itu? Ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Itulah ulama. Takut berbuat salah, takut berbuat dosa, takut tidak melaksanakan perintah Allah. Itu ulama. Bukan yang labelnya saja ulama, yang disebut sebagai ulama, profesor, doktor, tapi tidak takut kepada Allah. Itu bukan ulama. Itu menyesatkan. Dan inilah yang berbahaya bagi Islam belakangan ini. Mereka mengajarkan Quran, tidak belajar dari sumber aslinya, dari para ulama, dari orang yang mengerti. Satu potong ayat ditafsirkan bermacam-macam. Padahal tafsir yang disebut dalam istilah tafsir klasik, barangkali orang menyebutnya tafsir klasik karena ditulis oleh ulama-ulama dulu, itu sampai sekarang masih tetap up to date pesan dan bahasanya. Bahkan ulama-ulama sekarang menafsir Quran itu justru mengutip dari ulama-ulama itu. Tidak ada ilmu yang murni dalam konteks belajar Islam ini, kecuali pada nasab, sanad yang jelas dari para ulama-ulama terdahulu. Oleh karena itu, masyarakat muslimin rahimahumullah, ayat ini perlu menjadi kewaspadaan kita bahwa
Cara musuh-musuh kita menghancurkan Islam itu adalah agar pertama jangan sampai Quran yang benar itu, wahyu yang benar itu sampai kepada kita lewat pendengaran yang benar, lalu masuk ke dalam hati secara benar. Diusahakan kalaupun sampai, begitu didengar oleh telinga sudah tidak benar, kemudian disaring masuk ke dalam hati tidak benar, muncul perilaku dan tindakan pun tidak benar, ucapan pun tidak benar, perilaku pun tidak benar, dan akibatnya merasa tidak takut dengan dosa, merasa tidak takut dengan azab, bahkan dengan enteng mengatakan itu kan azab nanti, Allah itu kan adil, toh di ujung-ujung kita bisa bertaubat kepada Allah. Ini bahasa-bahasa yang belakangan ini muncul yang membingungkan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat ini disebutkan bahwa walghaw fihi. Begitu Quran dan yang benar tadi itu didengar, tidak seperti diturunkan Allah kepada Rasul, yang disampaikan, diajarkan kepada sahabat, diwariskan kepada para ulama-ulama yang yakhshawallah min ibadihi ulama, orang-orang yang takut kepada Allah, maka kemudian timbul berbagai interpretasi-interpretasi yang jauh menyimpang dan jauh melenceng dari semangat kebenaran. Maka akibatnya apa? Walghaw fihi. Umat Islam ini jadi gaduh satu sama lain, jadi ribut satu sama lain, jadi bermusuhan satu sama lain. Dan inilah buah perpecahan, buah kelemahan yang memang senantiasa diinginkan oleh musuh-musuh kita. Karena kunci kekuatan Islam itu adalah ukhuwah al-imaniyah. Dari ukhuwah imaniyah melahirkan ukhuwah Islamiyah. Dari ukhuwah Islamiyah melahirkan ukhuwah wataniyah, ukhuwah af'aliyah. Jadi kesatuan iman melahirkan tauhid, dari tauhid melahirkan kesatuan amal. Perkara-perkara perbedaan dalam amal itu adalah wilayah fikih, tapi wilayah-wilayah yang usuli, yang pokok, yang tauhid, tidak boleh ada satupun orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat itu berbeda, karena itu adalah menyangkut urusan-urusan akidah. Maka disinilah kemudian kelemahan kita dibenturkan satu sama lain hanya dengan alasan perbedaan interpretasi. Dan yang lebih ekstrem kemudian perbedaan itu sampai kepada tingkat saling menyalahkan dan kemudian dengan enteng mengatakan kelompok itu benar, kelompok ini salah, kami benar, mereka salah. Inilah sesungguhnya buah dari yang diinginkan oleh musuh-musuh kita. Yang terakhir, yang ketiga, dalam ayat ini kemudian Allah mengatakan setelah umat Islam itu, kita ini umat Islam itu ribut, berbenturan, bermusuhan satu sama lain, la'allakum taghlibun. Pada posisi itulah kata mereka, kata Allah, orang kafir mengatakan la'allakum taghlibun, dengan cara seperti itulah kamu dapat mengalahkan dan menghancurkan umat Islam itu. Jadi langkah-langkah ini sudah diinformasikan Al-Quran kepada kita 15 abad yang lalu, lebih dari itu. Dan ini tetap aktual sampai akhir zaman ayat ini. Tapi kadang-kadang kita terlena. Kita menganggap saudara kita seagama musuh, yang harus dikritisi, yang harus diwaspadai, yang harus ditakuti. Sementara kekufuran yang jelas-jelas di depan mata kita bisa berenteng-enteng bersahabat dan berdampingan. Na'udzubillah min dzalik. Lewat mimbar ini, lewat khutbah ini, saya ingin menyampaikan peringatan ini paling tidak sebagai bagian dari tugas sebagai seorang muslim, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sering mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam kesabaran. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah hidayah, dibimbing oleh Allah kepada kebaikan, dibimbing kepada jalan yang lurus dan jalan yang benar, dan dihindarkan dari jalan orang-orang yang dimurkai, jalan orang-orang yang diazab oleh Allah SWT. Sebagaimana doa kita setiap waktu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, jalan orang-orang yang
dilindungi oleh Allah. Bukan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bukan jalan orang yang dibenci dan disesatkan oleh Allah SWT. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qul qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم آمنا في وطننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا ربنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.